Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video ini dibuat hari Jumat, hari yang mulia ya. Insya Allah kita dapat keberkahan di hari ini dan hari-hari berikutnya, seperti hari di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan milenial mendengarkan presentasi ini. Hari ini kami dari Zokakir atau Yayasan Zohara Kasim Hasan ingin mempresentasikan sebuah program Sunlight Pesantren Kilat Kasabah. Kasabah itu komunitas sadar kaya Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Sunlight akan dilaksanakan di bulan Ramadan gitu. Selama kurang lebih 20 hari. Apa yang mau kita lakukan selama Ramadan? Satu, kita akan belajar menjadi dermawan kaya. Dermawan yang mau mensedekahkan ilmu dan harta untuk bisa merubah kehidupan kita. Nama Kasabah itu artinya memodel pola berpikir Abdurrahman bin Auf ya. Kita tahu dia sahabat paling kaya dan mampu membuat perubahan dalam setahun ya. Walaupun ketika dia ke Madinah hanya baju di badan, tapi setelah setahun dia menjadi orang kaya di sana, bahkan lebih kaya dibandingkan di Mekah gitu. Itu menurut sejarah yang menurut ustadz-ustadz yang bercerita pada kami ya gitu. Nah, ide dari pembuatan ini adalah karena banyak sekali saat ini saya dan kami, nama saya Ari, saya pimpinan dari Zokakir ya gitu. Kami kedatangan banyak orang yang usianya kurang lebih 55 tahun ke atas lah ya. Mereka di PHK, mereka mengeluhkan tentang hidupnya, mereka nggak punya rumah, nggak punya aset gitu, dan takut tuanya susah gitu. Dan setelah kami telusuri, kita tahu ada 4 cara mencari uang, yaitu E itu employee, itu bisa dilihat di tabel ya. Self employee itu, S ada self employee itu para dokter, pengacara, mereka yang bekerja sendiri gitu, berbisnis sendiri gitu, nggak punya tim. Nah, kalau punya tim namanya bisnis, Anda membangun tim dan hidup dari passive income di sana. Yang kedua atau investor atau I atau investor gitu. Nah, itu ada kuadran kiri, ES adalah kuadran kiri, BI adalah kuadran kanan gitu. ES adalah orang yang menukar waktu dengan uang gitu, dan ini kejadian dengan orang-orang ya. Waktunya dihabiskan mencari uang, tapi ketika sudah tua tidak ada uang tersisa gitu, karena uang habis buat konsumsi gitu. Nah, BI, bisnis dan investasi adalah kuadran kanan. Kuadran kiri dan kanan bukan tentang strategi, ini tentang mindset ya sebenarnya gitu. Nah, kita ingin para milenial melakukan tindakan yang benar, tidak salah seperti orang-orang terdahulu termasuk saya ya gitu. Jadi belajar investasi di awal, nanti juga di Kasabah kita sedikit belajar tentang saham, dan nanti setelah Sunlight kita akan belajar saham gitu. Terus karena saham bisa dikejar dengan uang ratusan ribu gitu. Juga kita belajar investasi lain, properti dan sebagainya. Cuma properti itu kan bisa dijalankan dengan uang yang besar gitu. Nanti maka kita perlu investasi. Kita ingin agar terutama milenial ya yang belum salah gitu nanti, karena yang ikut Kasabah itu biasanya 2, milenial atau mereka yang sudah terlanjur salah gitu, orang tua membenahi kembali cara mereka mencari uang atau mengumpulkan uang kembali, karena basis kita Abdurrahman bin Auf itu tidak mencari uang untuk kaya, tapi mencari uang untuk bisa bersedekah lebih banyak. Dan itu mindset yang mau kita bangun agar kita disayang Allah dan agar tahu tipuan dunia itu pesan atau kesan yang diberikan Ali bin Abi Thalib ketika meninggalnya Abdurrahman bin Auf. Amirul Mukminin waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan dia adalah orang yang disayang Allah dan dia adalah orang yang tahu tipuan dunia. Jadi dalam mencari uang dia tahu tipuan dunia. Dia tidak mempernikatkan dunia, tapi dia mencari uang untuk sedekah lebih banyak, dan itu harus yang kita lakukan. Itu model berpikir Kasabah ya gitu. Ya. Kembali ada 4 cara orang cari uang: employee, self employee, bisnis dan investment ya. Nah, kita ingin Bapak Ibu, rekan-rekan milenial mulai melakukan investasi, mulai dari 100.000 atau 200.000, dan bagaimana dari 100.000 200.000 bisa mencapai 1 miliar pertama. Nah, nanti di dalam Kasabah sebelum mulai kita nanti akan membuat peta 1 miliar dan mencari selama 20 hari gimana caranya memenuhi peta tersebut, menjalani peta tersebut sebagai sebuah rencana, dan setelah itu baru kita menjalankan rencana setelah Ramadan gitu. Jadi selama Ramadan kita belajar dulu merancang planning dan sebagainya, kemudian mengejar
1 bulan pertama setelah Ramadan. Apa yang mau dipelajari? Jelas paling pertama adalah membangun kecerdasan finansial. Itu penting ya, basisnya adalah seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi kita memodel cara berpikir Abdurrahman bin Auf untuk membangun kecerdasan finansial. Tentu kita juga belajar dengan ilmu kecerdasan finansial yang dipelajari untuk saat ini ya gitu. Kan kondisi berubah zaman ya gitu. Yang kedua, kita akan bangun jaringan broker. Jadi nanti kita boleh saling membantu jualan untuk barang-barang nilainya di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta silahkan gabung dengan grup dagang yang ada di tempat lain. Di sini kita tidak menjual 50 juta, kita ngajak orang yuk bareng. Saya punya rumah nih senilai, atau punya mitra yang minta dijualin ke saya, nilai rumahnya 600 juta. Yuk bareng kita jualin rumah itu bareng. Kita jualin, nanti komisinya bagi 2 gitu. Nah, itu yang mau kita lakukan, dan itu kita akan sangat sering ya gitu. Yang ketiga, kita nanti akan juga membuat namanya layanan urun dana, atau bahasa kerennya equity crowdfunding platform. Jadi nanti untuk masuk ke Sunlight ini bayar, infak seberapapun itu. Dan nanti mereka yang sudah dapat ilmu diminta untuk mensedekahkan ilmunya pada orang lain dengan memviralkan ilmu dan ajak orang itu gabung di kita. Jadi konsep kita kayak virus, 1 orang ikut, nanti 1 orang ajak 2 orang, 2 orang ajak 4 orang, 2 orang ajak 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 100.000 orang. Kenapa perlu 100.000 orang? Pertama, dana terkumpul akan digunakan tadi membuat equity platform atau layanan urun dana yang basisnya koperasi. Nanti kita akan buat koperasi. Koperasi itu pendanaan ada 3, dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah infak. Kita akan mulai dengan infak dulu. Setelah terbentuk, infrastrukturnya dibentuk, semuanya terbentuk itu, baru kita buat koperasi. Nanti kita bicara simpanan pokok bareng-bareng bersama kita, berapa bagusnya simpanan pokok gitu. Karena nanti kalau sudah dibuat, kita buat layanan urun dana. Mungkin belum tahu layanan urun dana, nanti saya kasih linknya. Nanti kita kasih linknya di bawah ya gitu, atau kita jelasin dulu. Jadi kalau urun dana itu komunitas, kayak kita nih komunitas ada anggota. Kalau ada 100.000 orang, ada satu anggota komunitas ingin bisnis, butuh modal 100 juta misalnya gitu. Ya udah, 100 juta dievaluasi dulu bisnisnya, dianalisa dulu oleh koperasi gitu, clear, bagus, dibawa ke layanan urun dana. Layanan urun dana anggotanya ada 100.000 tuh. Ada yang mau bisnis nggak, berani dia 100 juta? Bisa, tiap orang bisa nyetor 100.000, kali 1.000 orang kan 100 juta ya. Nanti dibahas bagi hasil dan sebagainya. Itu yang mau kita gabung. Ini salah satu opsi pendanaan non ribawi. Jadi mereka yang butuh dana bisa ke sini gitu. Bisa gabung bersama komunitas. Jadi yang kita bangun setelah Sunlight, para alumninya membentuk namanya koperasi Sadar Kaya Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, pertama infak dulu, berikutnya baru kita bicara simpanan pokok dan sebagainya. Yang mungkin tidak terlalu besar, kita akan diskusikan berapa angkanya gitu. Oke, nah itu yang mau kita jalankan. Jadi kita belajar, berencanakan 1 miliar pertama kita, kemudian nanti kita buat koperasi equity platform, kemudian nanti kita membina, dana terkumpul akan dibuat tadi itu, perlengkapan infrastruktur sekaligus operasional yayasan. Juga akan digunakan untuk beli gedung, kalau cukup beli gedung, kemudian kita merancang program, dan kita membina tunanetra. Jadi nanti kita punya DIVA namanya, difabel visual berdaya, yang membantu bisnis para tunanetra. Jadi kita ada bersedekah ilmu, saling mensedekahkan ilmu. Jadi ilmu yang kita dapetin di sini kita viralkan, kemudian ajak orang terlibat. Nanti dari 2 ajak viral lagi, terus bertemu sampai 100.000 orang. Dan kedua, dengan 100.000 orang kita akan punya jaringan broker muslim yang kuat gitu. Dengan jaringan broker muslim yang kuat, kita bisa membuat jaringan broker yang lebih kuat dari jaringan broker yang sudah ada ya. Selama ini kita paham broker itu dikuasai oleh asing dan asing lah ya, kita bicara begitu ya. Karena faktanya begitu sebenarnya gitu. Kalau nggak lisensi asing ya asing gitu. Nah, kita akan buat jaringan broker yang kuat. Dengan kata lain, kalau Bapak, Ibu atau rekan milenial ingin bantu jualin rumah orang, Pak, saya bantu Pak jualin. Memang kamu punya apa gitu? Di balik saya ada 100.000 orang Pak yang siap bantu jualin rumah Bapak dan Ibu. Artinya rumah dia akan dijual oleh 100.000 orang anggota kita. Kita saling bantu semua. Dan kemudian kita akan buat layanan urun dana. Ini mungkin cara kita untuk menyelesaikan tantangan ekonomi. Selama ini sudah ada layanan urun dana, cuma swasta dan rigid, kaku. Jadi orang yang bisa masuk ke situ harus yang punya usaha
cukup besar, udah punya badan hukum, pajaknya bagus dan sebagainya. Itu nggak mungkin kita lakukan karena UKM itu sering sekali pajaknya amburadul gitu. Badan hukumnya belum tentu ada. Itu yang kita pikirkan oleh koperasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi Sunlight Kasabah adalah Sunlight belajar kecerdasan finansial untuk mencetak para dermawan berdaya sekaligus membangun jaringan bisnis. Jaringan bisnis tadi, jaringan broker, layanan urun dana dan lain-lain. Semoga ini menjadi breakthrough bagi kita untuk menyelesaikan tantangan ekonomi. Juga sekaligus membenahi para milenial agar bisa lebih kaya cepat gitu. Karena kita ingin para milenial ini yang sekarang umur 40 tahun hidupnya sudah kebebasan finansial, sudah bebas finansial dan punya waktu untuk dakwah. Nah, untuk yang sudah tua, sudah senior gitu, yang sudah 55 tahun ke atas, yang sudah banyak mendahului hidup dengan yang sudah banyak pengalaman, kita juga akan belajar merubah hidup. Belum ada kata terlambat. Bapak Ibu bisa mulai dengan investasi yang kecil atau investasi yang lebih banyak gitu. Sehingga nanti setahun atau 2 tahun ke depan sudah bisa membuat perubahan hidup. Dan kita sama-sama berubah. Baik milenial maupun tanda kutip ya kolonial gitu. Bisa membuat perubahan hidup bersama gitu. Semoga ini langkah kami, langkah dari Zokakar membuat solusi konkret bagi kehidupan ekonomi kita, terutama yang sudah hancur karena COVID ya gitu. Kita bangkit kembali, kita raih kembali, kita wujudkan masyarakat sebagaimana disebut di surat Al-A'raf ayat 96 itu. Jadi kita ingin kaya bersama, sukses bersama. Syarat kaya adalah iman, Islam, dan istighfar gitu. Jadi kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan kebanggaan kita selaku muslim dan menjalankan perintah Allah gitu, membangun jaringan bersama karena itu juga perintah Rasul gitu kan, bersinergi gitu dan memperbanyak istighfar. Istighfar itu sudah tahu di ayat surat Nuh itu sudah disebutkan ya. Jadi kita juga akan melatih itu semua gitu. Kita akan beristighfar bersama, kita meningkatkan kecerdasan finansial bersama dan kita membuat perubahan hidup bersama. Semoga ini menarik bagi banyak orang dan yuk gabung bersama kita. Nothing tulus lah. Paling Bapak Ibu berapa sih infak 10.000, 15.000, mau yang 100.000 luar biasa, yang 1 juta luar biasa, yang 10 juta luar biasa. Karena uang itu tidak digunakan untuk konsumsi, uang itu digunakan untuk kegiatan produktif. Jadi selama kegiatannya jalan, insya Allah pahalanya tak mengalir. Dan itu infak dan kita dapat ilmu bareng. Di Kasabah tidak ada yang paling hebat, tidak ada pintar, tidak ada guru, tidak ada murid. Semua orang adalah pembelajar gitu. Yang mengajar bukan berarti dia lebih hebat, yang mengajar hanya lebih tahu sedikit. Nanti yang lebih tahu mungkin ada yang lebih tahu yang lain, saling memberitahu dan disitulah kekuatan komunitas. Jadi kami ingin bangun Kasabah tanpa tokoh. Karena pengalaman adalah begitu ada tokohnya bermasalah, komunitasnya bermasalah, apa yang dikerjakan bermasalah. Kami ingin bangun ini, tokohnya adalah semua orang. Tokohnya semua yang terlibat di situ. Jadi nggak ada tokoh, nggak ada saya, nggak ada siapapun, semua orang saling belajar. Gitu. Semua orang saling belajar, saling mengajar, saling berbagi gitu. Itu yang mau kita bangun di sini. Jadi bukan berarti si A lebih pintar dari si B, nggak ada gitu. Termasuk saya juga, walaupun beberapa orang panggil saya coach, saya punya sertifikasi untuk itu, tapi bukan berarti saya lebih hebat karena tidak ada coach yang tahu semua hal gitu. Coach itu hanya tahu beberapa hal gitu. Jadi nggak ada yang tahu semua hal dan itu indahnya kehidupan berjamaah. Kita saling mengisi satu sama lain. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.